Di video sebelumnya, gue yang kehabisan bensin malah dikasih nyasar sama Maps untuk masuk ke dalam hutan yang berada di Jonggol ini, temen-temen. Tapi akhirnya kita sudah berhasil keluar dari hutan yang berada di Jonggol ini dan bisa isi bensin langsung. Setelah itu, kita bisa melanjutkan perjalanan ke Sentul melewati Desa Sukamakmur. Nah, untuk videonya kalian bisa saksikan sekarang juga. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga semua kalian sehat-sehat selalu ya, dan dipermudah segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Ini gue lagi nyasar sih. Nggak nyasar sih, gue lagi jadi anak kampung dulu nih. Masuk-masuk ke pelosok, yaitu di Jonggol cuy. Aduh, puasa-puasa gini rasanya tuh gabut. Aduh, kerjaan nggak ada, terus konten juga gitu-gitu aja. Langsung aja lah gua jajal ini. Waduh, bentar, ini dalam nggak? Oh tidak. Iya, gua langsung aja ke daerah Jonggol ini buat ngonten ya. Barusan kita juga tadi buat konten yang kita tuh masuk ke pelosok yang gak ada siapa-siapa. Kalian bisa tonton aja di bawah sini ya. Nah, untuk video kali ini nih, kita rencana mau ke Sentul lewat Jonggol. Lumayan ngide sebenarnya ini jalan, padahal tinggal lurus doang dari Cilengsi langsung Citerep nyambung Sentul. Gue lebih milih lewat jalan ini cuy. Aduh, doain lah gue selamat sampai tujuan. Tapi asik sih emang, jujur ini perjalanan asik. Yang syahdu juga di jam-jam segini. Gue nggak ngambil terlalu siang, nggak ngambil terlalu pagi juga, jadi pas banget cahayanya dan cuacanya. Kalau kita kesiangan, panas, capek, terus pasti adalah hal-hal yang memang sangat kurang bersahabat. Tapi kalau kepagian juga belum ada siapa-siapa, masih gelap. Nanti kalau ada apa-apa kayak apa namanya, habis bensin, itu kan susah nyarinya nanti. Kalau di jam segini, di jam 8 udah jam-jam idealnya motoran gue ya. Gue tuh tipikal juga yang apa namanya, nggak ngambil mepet-mepet, apalagi mepet gelap itu tuh gue paling anti. Jadi gue orangnya gitu, nggak mau semuanya serba ngepas, serba mepet. Kalau ngepas itu kan memang bagus, tapi kalau ada apa-apa nggak bisa diantisipasi nantinya. Kalau gue yang memang ya udah kira-kira di jam-jam orang udah bangun, di jam-jam kita tuh enak kalau mau apa-apa, ada apa-apa tuh bisa berjumpa dengan banyak orang yang bisa ngebantu. Kalian tahu sendiri lah, Indonesia ini masyarakatnya sangat ramah ya. Jadi enak buat kalau kenapa-napa pasti mereka akan bantu, dan dengan senyuman yang sangat ramah. Ini ada rumah kunti. Sarang kunti tuh, nggak ada siapa-siapa ya. Lihat belakang kita juga kosong, cuma kamera kita lagi habis nih baterainya, buat nanti aja di sana yang jalanan ekstrim. Kalau sekarang mah gini aja dulu. Masya Allah, Gunung Batok, kayak di Bromo, Gunung Batok. Gunung apa ini namanya ya? Gunung, ada yang bisa bantu jawab apa nama gunung di Jonggol ini? Bagus banget cuy, nggak ada obat tuh ya. Kita coba lihat pelan-pelan. Tuh, ya Allah, bagus banget ciptaanmu. Subhanallah, subhanallah. Sayangnya puasa, jadi gua nggak bisa nyantap apa-apa atau nyemil atau minum gitu ya. Sayang banget.
Cuma dengan puasa akhirnya jalanan juga jadi steril nih, nggak ada masyarakat yang lalu lalang. Biasanya kan kalau normal itu kan ya udah banyak warga yang aktivitasnya normal lagi. Kalau puasa itu kan biasanya habis subuh pada molor, jadinya sepi jalanan. Nanti mereka akan nongol di jam-jam siang atau jam 2 menjelang sore. Kaget gue, ini ada truk di pinggir, di pojok tuh ya. Gue sorry ini agak cepet ya, mungkin kalian juga nontonnya jadi bergoyang-goyang, tapi ya beginilah, kita nikmatin aja. Fokus ke suara gue aja kali ya. Gue bakal ngasih tunjuk juga sesuatu yang cukup bagus di sini. Apa tuh? Tawon, ada tawon. Ya Allah, savananya cakep banget. Gue nggak mau kelewatan. Ini momen yang sangat indah buat opening juga. Iya, buat thumbnails. Aduh, yaudah kita lanjut cuy. Sudah panas nampaknya. Kita nggak tahu lagi berapa lama di sini. Nanti pulang tinggal nyantai lah. Itu dia keputusan yang cukup baik bagi kita. Tadinya kita maunya pulangnya aja ke sini biar dekat dari Sentul. Ternyata keputusannya berubah dalam sekejap. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat sini pas berangkat. Ya. Bagus banget cuacanya. A few moments later. Halo guys, nah kita udah nemuin Indomaret di daerah sini. Bayangin kalau tinggal sini cuy, indah banget pemandangannya. Kalau ke sana puncak 2 nih, cuma kita lagi nggak ke puncak 2. Jadi gua lurus. Tuh kalau ke puncak 2 tuh lo sini. Ya, kita akhirnya sampai di perbatasan Sukamakmur. Sepertinya jalan akan kembali lagi menjadi jalan yang rusak cuy. Sebenarnya gue kepikiran juga mau ke puncak ya, tapi gimana ya, kira-kira puncak jangan. Kalau puncak tuh bosan juga sih. Kemarin dari puncak, konten yang puncak 2 juga belum selesai. Ini aja dulu lah, yang pasti-pasti dulu.
Ih, Masya Allah langitnya. Kok bisa ya biru banget, bersih banget loh. Ini lagi bagus-bagus ya langit. Pantesan tadi gue lihat kamera gue kok bening banget. Ternyata mataharinya lagi cakep. Matahari langitnya. Iya di sini tuh banyak camping ground coy, teman-teman. Jadi kalau kalian lewat puncak 2 nih dari Sentul, atau mungkin ya sekitaran puncak 2 itu, kalian akan menemukan banyak sekali wisata-wisata camping ground. Cuma kalau udah ke arah Sentul nih, kita harus siapin mental sebenarnya, karena jalanan akan jelek sekali. Duh, ngempos banget. Nanjak gigi 2, RPM-nya turun lagi gara-gara tadi begini. Nah, gue inget ya waktu itu lewat puncak 2. Iya, pas ke puncak 2 dari Sentul, itu jalanannya lumayan hancur di Lewehejo. Cuma kita lihat ada perubahan nggak ya setelah sekian lama. Tuh jalannya ya, boleh dilihat cuy. Tuh, kelok-kelok. Ya, asik sih. Kalau kalian bisa menikmati jalanan yang apa ya apa adanya dengan perjalanan yang lama, kalian pasti bakal ngerasa asik dengan perjalanan seperti ini cuy. Karena nggak semua orang suka dengan perjalanan yang lama, maunya orang tuh cepet, terus nggak capek. Biasanya kayak gitu orang tuh. Meanwhile, oke cuy, kita melanjutkan lagi perjalanan kita yang cukup melelahkan ini. Nih, sepertinya setelah ini kita akan berjumpa dengan jalanan yang cukup ekstrim cuy. Jadi gua harus prepare semuanya. Iya. Jalanannya cukup hancur. Tuh, jadi kita coba nikmatin saja ya pelan-pelan. Astagfirullah, melelahkan, panas, haus. Itu dia gunung yang sangat indah, teman-teman. Kalian bisa nikmatin. Ya, gunung ini letaknya ada di Sentul, daerah Sentul, di dekat Desa Sukamakmur. Pegunungannya masih sangat asri ya. Sepertinya Gunung Pancar juga bagian dari deretan gunung-gunung itu kayaknya. Gunung Pancar yang ada pinusnya itu loh. Yang dulu tuh gue juga pernah ke situ di tahun 2020. Udah lama banget. Nah, ini nih jalanan yang cukup ekstrim nih. Aduh, jalannya jelek sekali.
Leuwih Hejo, Leuwih Benjol. Banyak curug tuh. Ya, kalau kalian pakai motor matic harus hati-hati nih, cukup curam ya. Kalau dari bawah itu gue pernah seingat gue emang curam banget. Ini turun juga tuh panjang banget ya. Jadi kalian pastikan rem kalian harus bagus minimal tuh. Minimal Brembo senggol dong. Minimal RCB. Iya pokoknya gitu. Jadi kalian harus sigap di pengereman ya, cukup curam. Tuh, kan? Kalau kalian turun tuh kalau tidak bisa menggunakan rem dengan baik, bisa-bisa blong dah, nauzubillah pokoknya. Karena gue sebagai orang yang pengalaman dengan blong itu cukup mengagetkan sebenarnya. Dan rasanya itu masih terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun tuh teringat terus dan akhirnya parno. Jujur gue juga masih tetap parno sama yang namanya blong ya. Bahkan ketika pakai mobil pun gue sampai kebayang-bayang sama blong waktu itu gitu. Jadi sebelum kalian merasakan blong, kalian harus pastikan pengereman yang ada pada motor kalian itu berfungsi dengan baik, nggak ada masalah sedikit pun. Jadi semua aman sentosa, pasti pakai ya. Itu teman-teman. Nah ini jalanannya cukup menguji mental, cukup menguji motor sih sebenarnya, bukan mental. Mental pengendara mah ya udah, tinggal mainan rem. Si motornya itu yang kasihan nantinya. Kalau motornya sanggup, alhamdulillah. Kalau motornya tidak sanggup, syukurillah, nauzubillah. Jalanannya jelek. Ini dia Leuwih Hejo. Tuh, kita waktu itu masuk Leuwih Hejo dari sini. Ini enggak ya? Terus gua masang mapsnya apa ini? Kalau bukan Leuwih Hejo. Iya, gua masuknya di sini. Cuma kok nggak kerasa ya? Kayaknya waktu gua ke Curug Leuwih Hejo, ke Curug Ciburial itu, terus jarak dari Ciburial sampai ke Leuwih Hejo itu lumayan jauh. Gue inget banget sampai turun tuh kayak gak udah loh cuy. Tapi kalau yang di sini nih udah alhamdulillah nih udah bagus. Waktu itu gantian karena masih dicor awal-awal. Sekarang udah cukup bagus alhamdulillah. Jadi kalau kalian mau kesini udah terjamin jalanannya aman. A few moments later. Cuy, udah sampai gua akhirnya di Sentul. Ini perjalanan yang cukup ngide dan nggak ngotak sebenarnya, sumpah. Capeknya nggak seberapa lah. Tapi ya gimana ya? Kalau dilihat-lihat dari segi waktunya, buset. Bayangin kalau kalian dari Bekasi sampai Sentul itu paling mentok-mentok tuh 2 jam atau 2 jam setengah lah. Ini berapa coba bayangin? Sekarang 9:30. Anjir. Berangkat jam 6. 9:30 baru sampai. Berapa jam tuh? Cuma ya alhamdulillah lah. Kalau gue kan tipikal yang memang mensyukuri perjalanan, menikmati perjalanan, bahkan gue bikin perjalanan tuh jadi kayak seakan-akan ya udah asik gitu, asik sendiri, jadi kayak berimajinasi sendiri lah, berfantasi gitu ya. Tapi kalau kalian yang memang nggak punya itu, mungkin kalian bisa coba dulu pelan-pelan di suatu daerah misalnya gitu, kayak ya jangan jauh-jauh deh, kalian coba aja motoran sendiri dulu kemana gitu, misal dari Bekasi ke Bogor
Jalan Raya Bogor cuma sendiri. Mungkin kalian belajar dari situ dulu dikit-dikit. Nanti ke depannya mungkin akan terbiasa dengan hal-hal yang kayak perjalanan sendiri gitu. Kayak gua akhirnya nyasar di tengah hutan sekalipun, selama HP ada, bensin ada, gua insya Allah tenang, nggak ada masalah dan bisa menikmati. Bahkan apalagi gue sambil ngevlog gitu ya, bisa sambil sharing ke kalian gimana keadaan jalanan, kondisi jalanan. Jadi semua asik dah sumpah kalau kalian ngevlog mah. Gitu sih jadi tips dari gua ya. Nah gue sekarang udah sampai Sentul nih, jadi perjalanan yang cukup panjang tadi yang nggak ngotak, alhamdulillah kita selesai di sini. Jadi mungkin buat kalian yang sampai saat ini masih tetap berpuasa, yang nonton di jam-jam siang atau mungkin belum waktunya buka, kalian semoga diberikan kemudahan. Jadi begitu aja mungkin dari gua. Pesan dari gua, tetap semangat, sehat-sehat terus buat kalian. Jangan loyo, jangan jangan putus asa dalam menjalankan sesuatu. Semua ada hikmahnya, semua pasti ada jalan dan cobaannya. Mungkin gitu aja dari gua. Jika ada salah dari gua mohon dimaafkan. Jika kalian suka bisa like, jika kalian belum subscribe langsung subscribe aja dulu. Langsung aja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motoran, ceki jos.